Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Veronica Tan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menko, Cak Imin, kali ini saya kedua kali Pak. Jadi dengan Bapak kita sama-sama datang. Jangan lupa pergi ke lihat Shirley Pak. Di sini ternyata pertama kali saya terpukau dengan adanya Shakwil di sini dan daerah Gorontalo yang sangat ramah penduduknya semua, dan juga Pak Gub. Terima kasih for welcome kami semua ada di sini. Ketika tadi mendengar Khalilah menyampaikan hatinya begitu sebagai cahaya yang tidak padam, mempunyai mimpi. Saya ingat kembali ketika pertama ada di pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, saya mengingat seorang Kartini sebenarnya. Hari ini kita tahu Kartini itu sebagai pahlawan daripada menembus perempuan boleh bersekolah. Tapi ketika kita melihat pada saat Kartini ada di posisi Kartini, Kartini itu hanya seperti seorang Khalilah yang pingin mempunyai sebuah mimpi, pingin menjadi sebuah cahaya yang tidak padam, memperjuangkan mimpi-mimpinya untuk bisa bersekolah. Jadi Kartini yang dulu yang sudah menjadi pahlawan tidak ada bedanya dengan seorang Khalilah dan juga anak-anak kita yang hari ini bermimpi. Dan mimpi itu disambut dengan program karena cintanya Pak Presiden dengan semua prioritas yang diberikan hanya untuk satu tujuan, anak generasi emas 2045. Saya yakin kalau kerjasama dari prioritas birokrasi, pemerintah daerah, guru, dan juga semua yang mensupport, stakeholder yang ikut mensupport di dalam edukasi ini, saya yakin nggak sampai 2045 kita akan menuju anak generasi emas yang lebih cepat. Harapan sebuah sekolah Garuda ini hanya sebuah gerakan sebenarnya. Harusnya ini menjadikan sebuah standarisasi. Kalau dulu kita sekolah, memang kita masih dengerin guru satu, kita dengerin istilahnya guru, rumah, orang tua itu menjadi panutan kita, dan apapun yang dikatakan guru atau orang tua itu menjadi perintah. Tapi kita tahu anak-anak sekarang tidak sama. Kita perlu membangun komunikasi yang baik. Kita perlu mengerti apa kebutuhan, apa mimpi mereka. Saya masih ingat ketika saya SMA, saya sebenarnya pingin menjadi seorang desainer. Saya pingin jadi art, belajar di art. Tapi ketika saat itu, saya ingat kalau orang tua dulu itu hanya dua. Kalau mau bisa berdikari, punya manfaat minimal sebagai seorang perempuan, kalau dapat suami yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, minimal jadi insinyur atau dokter. Jadi pilihan dulu itu cuman insinyur, dokter. Padahal kalau hari ini, zaman sekarang kita bisa melihat, mau jadi apapun, mau jadi pemain bola, mau jadi artis, mau jadi pemusik, semua ada wadahnya, asalkan anak-anak kita diberikan kesempatan untuk mencari jati diri, apa keinginan dan kesukaan mereka. Nah, inilah yang sebenarnya bisa menjadi sebuah benchmarking dalam sekolah Garuda. Tentu dengan teknologi, desain, dan teknologi yang sudah ada ini diperbantukan. Tapi balik lagi, kita benar-benar harus sebagai guru, sebagai siapapun, sebagai orang tua, harus memberikan akses yang sama kepada anak-anak kita, baik perempuan, baik laki-laki, sama-sama